Mahasiswi jurusan kedokteran hewan Unair ditemukan tak bernyawa di dalam mobil dalam kondisi kepala terbungkus plastik. Dan kejadian ini cukup menggegerkan karena dianggap terdapat banyak kejanggalan. Dan hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki terus penyebab dari kematian. Lalu seperti apa perkembangan dari kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan Kompol Andaru Rahutomo, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo. Selamat malam Pak Andaru, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Andaru, berdasarkan hasil dari olah tempat kejadian, bagaimana awalnya kronologi dari penemuan jasad mahasiswa yang meninggal di dalam mobil dengan kepala yang terbungkus plastik ini? Ya, jadi saya sampaikan kembali, Mbak. Awalnya sekitar jam 6, security yang melakukan patroli, kebetulan tempat ini merupakan komplek ruko yang terbengkalai, sehingga tidak ada aktivitas di sana. Security kemudian berpatroli, kemudian menemukan sebuah mobil di area parkir tersebut. Setelah dilihat, ada seorang wanita yang tertidur di sana. Setelah itu untuk bantu melakukan pengecekan, dia memanggil temannya. Setelah dicek dan dibuka, kebetulan tidak terkunci, Mbak, ya mobilnya. Diketahui kalau korban ini meninggal, wanita ini meninggal. Setelah itu kami datang melakukan identifikasi, kami buka dan memang terlihat di sana seorang wanita duduk di posisi kemudi, kepalanya tertutup oleh plastik yang kemudian terlakban di area leher. Baik, Plastik itu kemudian tersambung oleh selang yang terhubung ke tabung gas helium yang berada di sisi penumpang. Nah, ini yang menimbulkan kecurigaan bagi kami. baik. Karena menimbulkan kecurigaan, Anda sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi perkembangan kasusnya seperti apa? Sudah ada pihak mana saja yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya, jadi kami tidak ingin terburu-buru, memperhatikan prinsip cermat, saintifik, dan logis. Kami menjalani semua adanya kemungkinan. Kami berjalan ke apartemennya dia untuk akhirnya menemukan sebuah catatan yang tulisannya identik dengan catatan surat pesan yang ada di kantong korban. Kemudian kami bergerak ke lingkungan kampusnya, memeriksa dosen. Kebetulan anak ini termasuk yang berprestasi, Mbak, karena dia Oke. selain sebagai mahasiswa juga sebagai asisten dosen. Kami mendapatkan keterangan kalau dalam beberapa hari ini saat praktikum yang bersangkutan nampak tidak fokus, Mbak. Nampak tidak fokus, seakan-akan ada masalah yang melingkupinya. Nah, kami juga berusaha mengumpulkan keterangan dari korban karena kemarin dari keluarga korban karena kemarin keluarga korban masih berduka. Hari ini kami jalan ke sana untuk mencoba menggali bagaimana keseharian dari korban. Selain itu tentunya publik bertanya-tanya dari mana gas helium. Tim kami juga sedang berjalan ke sana mengumpulkan fakta-fakta. Baik, tapi hingga saat ini proses penyelidikan dari kepolisian, apakah sekiranya ada sesuatu yang mencurigakan, Pak Andaru? Kami masih berjalan mengumpulkan fakta-fakta. Dalam tahapannya nanti ketika ada yang sudah bisa kami confirm, kami sampaikan ke publik dan tentunya publik memang menanti-nanti apa yang terjadi dalam kejadian ini. Kami juga melakukan penelusuran karena bertemu terakhir dengan adik korban, saksi adalah jam 3 sore. Karenanya kami melakukan penelusuran terhadap alur korban semenjak jam 3 sore, kemana dia, dengan siapa dia. Dan itu kami mohon waktu, tim masih bekerja, segera setelah dapat kesimpulan akan kami sampaikan selanjutnya. Oke, baik Pak. Tadi Anda mengatakan telah menemui keluarga korban, termasuk adik kandungnya. Nah, apakah dari hasil pertemuan tersebut ada suatu hal yang bisa menerangkan kasus ini, atau mungkin dari pemeriksaan handphone korban ada petunjuk di sana, Pak? Pemeriksaan handphone korban sedang ditangani oleh tim laboratoris. Semoga besok atau lusa kemungkinan akan keluar hasilnya. Itu nantinya juga akan menambah fakta yang dapat memberikan
kesimpulan dalam deduktif kejadian perkara ini ya Mbak. Oke Pak, ini kan kalau Kami kita mohon waktunya. ya, ini kan kalau kita lihat tanda-tanda kejanggalannya cukup banyak dari mulai kepalanya itu diikat atau dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian lehernya juga dilakban. Ada satu selang yang menghubungkan gas helium ke dalam plastik yang ada di kepala korban. Kemudian ditemukan juga surat wasiat dalam bahasa Inggris, seperti itu ya Pak. Hingga saat ini berarti polisi belum menemukan adanya tanda-tanda pembunuhan di sini ya? Tanda-tanda kekerasan belum kami temukan secara kasat mata. Perlu saya pertegas, secara kasat mata kami belum menemukan tanda-tanda kekerasan. Namun kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Makanya kami serahkan penanganan jasad korban kepada tim kedokteran forensik. Sehingga apa yang nanti analisa dari dokter, kita perlu gunakan itu sebagai sebuah keterangan ahli yang profesional di bidangnya. Saya bukannya tidak ingin gegabah, saya tidak ingin gegabah. Ya. Kami perhatikan tadi prinsip cermat, saintifik, dan logis tadi Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Pak Andaru Rahutomo, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam. Selamat malam Mbak.